Izin Bapak sambil saya rekam ya, karena saya Eh, jadikan vlog untuk pendidikan untuk mahasiswa inovasi, Prof. Oh, oke. Jadi Bapak saya rekam ya untuk Ya. pembelajaran mahasiswa. Ya. Jadi inovasi teknologi ini kita riset dengan IPB ya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi ini memang di Indonesia mungkin produksi dalam negeri kita yang pertama kali. Dan teknologi ini sebetulnya ini teknologi sudah di pertama kali Norwegia yang menciptakan, kemudian dikembangkan di Cina. Sehingga di Cina ini berkembang pesat, termasuk juga di beberapa negara tetangga kita seperti Singapura, Brunei. Nah, di sini kita belum. Singapura aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Karena Singapura nggak punya sumber daya alam. Tapi mereka justru sudah mengembangkan ini dan bahan bakunya diambil dari Indonesia, dari Sri Lanka. Jadi memang tapi tidak mudah sebetulnya memang untuk mengembangkan ini. Berdasarkan pengalaman kita juga pada saat pertama setup teknologi ini nggak bisa begitu saja di copy, nggak bisa langsung jalan. Ada banyak permasalahan yang terjadi. Nah, setelah sekian lama baru kita memperoleh pertama kali mungkin setup sistemnya dulu. Setelah sistem berjalan juga masalah budidayanya ternyata kita juga karena ini menggunakan namanya recirculated aquaculture system, sehingga air yang kita gunakan itu didaur ulang. Ya, tidak ada air yang terbuang, hanya penguapan dan cipratan airnya aja yang kita tambah. Jadi kuncinya memang ini yang paling sulit itu bagaimana mendaur ulang ini supaya air yang buangan ini menjadi kembali lagi untuk dipakai, tapi dengan kualitas yang bagus, yang aman untuk kepiting. Nah, ini beberapa kepiting. Jadi kita ada 3 sebetulnya yang bisa dipelihara di sini. Pertama penggemukan, kemudian pembesaran, dan kemudian soka. Biasa dia ngumpet di belakang, Pak, kepitingnya. Di belakang. Di belakang. Ini dari Kalimantan. Pernah juga dari Papua. Jadi kita karena riset, kita coba untuk mendatangkan beberapa kepiting dari berbagai daerah. Bukan di sini ya. Karena ada 4 spesies kepiting yang di Indonesia ya. Pertama Scylla serrata, kemudian Olivaceae, kemudian Truncabarrica, yang terakhir Paramamusin. Di Jawa ini kebanyakan kepiting hijau, pantura. Jadi biasanya justru ukurannya lebih kecil, tapi rasanya lebih manis. Pak, kepiting itu tidak memiliki rasa stres. Tergantung, makanya kalau dia lingkungan dan kondisi airnya bagus, dia nggak stres. Tapi kalau misalnya kondisi airnya bermasalah, dia stres. Stresnya bagaimana? Stresnya ditandai dengan dia tidak mau makan. Bisa mengakibatkan mati. Mati. Oh, ya kalau nggak mau makan, mati. Dalam teknologi ini tidak terjadi. Terjadi. Ketika daur Kalau airnya. ya, makanya harus kita jaga standarisasi airnya itu. Ini yang tidak gampang, Pak. Kalau makanan gampang. Makanan tergantung. Kita ada, kalau sekarang ini kita makan combine antara ikan ruca dengan kerang-kerangan. Berarti tiap berapa jam atau menit selalu diperiksa? Oh iya, kita Atau ada patroli ada khusus? standarisasinya, iya. SOP-nya kita ada.
habitatnya makanan yang ada di wilayah dia secara Kalau alam di dibanding wilayah iya, artificial. dia malah pemakan segala, Pak. Oh, makan segala. Kalau kepiting nggak rewel, Pak. Oh, Ya. Cuman kan kita pelihara di sini supaya ini kan orientasinya ekspor. oh. Jadi nanti kita bisa yang namanya traceability. Jadi setiap kotak kita tahu perkembangannya masuk size berapa sampai diekspor size berapa. Istilahnya personal banget ya perlakuannya. Ya, traceability-nya. Ada kualifikasinya. Iya, Mereka minta. betul. Mungkin Kalau suhu bagaimana Pak? Suhu biasa suhu ruangan aja. Oh, artificial itu artificial. Ya, lebih tahan lah dibandingkan sama pula. Nah ini yang kita. Nah terakhir kita memang ada dengan ultraviolet supaya sterilisasinya ada. Di bab terakhir kita tutup. Ini apa Pak? Ini justru resirkulasi air. Air yang menjadi bersih lagi. Iya, sebelum ditembak ke atas kita pakai ini. relatif kecil memang. Nah, untuk ini, karena pakai ultraviolet. Paling besar segini nih. Ya, emang market size segini. Gitu ya. Itu apa dia, Pak? Ini Sophia crab, Oh, apa? kepiting soka, Sudah mati ya? yang lunak, Pak. Kulitnya lunak, jadi kita makan semua, Pak. Oh, Nah, ini juga bagus karena apa? Jadi makannya. Karena untuk pertumbuhan kan kita membutuhkan kalsium. Nah, ini kelebihan dari kepiting soka ini karena kita makan semua, kalsium kandungannya lebih tinggi. Sampai saat ini baru pada level riset dan industri tertentu belum bisa dikembangkan oleh masyarakat dalam klaster-klaster gitu, Bapak. Justru kita yang mau ke arah sana, Pak. Oh, ke arah sana ya? Tahun ini rencananya justru malah KKP akan rencana ya, tapi Iya. nggak tahu mau mengembangkan ini. KKP itu Kementerian Kelautan Perikanan. Oh, Jadi kerja sama juga. oleh budidayanya ke sini kemarin. Oh, Ya. Jadi pihak pemerintah selain dari IPB ya, Iya, untuk riset. betul. Jadi selain untuk riset, apakah juga Industri nantinya. yang lebih penekanannya riset atau industri? Kalau di sini kita riset. Riset. Ya. Boleh tanya Bapak, tadi kan Bapak cerita udah berapa tahun di negara maju, di Norwegia, di Cina. Mengapa ini baru muncul? Padahal negara kita ini sangat melimpah banget ya. Ah, Ya. justru itulah nggak ada keberanian, Pak. Mungkin Adakah industri yang nggak mau istilahnya menanamkan modal, mengajak IPB, ini IPB yang pertama ya. iya. Ini kan aneh itu ya, negara tropis, negara dengan lautan yang paling banyak, ekosistemnya sangat bagus, Iya. tapi kita kalah sama Singapura tadi kalimat tadi. Saya nggak tahu ya kenapa itu terjadi, tapi yang jelas kita aja ini memberanikan diri merenovasi ini riset ini juga kan biayanya tidak sedikit. Iya. Nah, yang saya tahu fenomena di Indonesia ini pemerintah baru mengambil alih, tanda petik peduli setelah skala ekonominya tercapai. Kalau Iya, ini nah, ya, betul. betul ya. Nah, ini yang sebetulnya tidak sangat jarang mencari orang yang berani menginvestasikan sesuatu yang sebetulnya kan belum tahu, Pak. Iya. Ini kan siapa yang berani pertama kali dan memang ini nggak gampang untuk dikembangkan. Kita pun selama 2 tahun ini kan Saya kepikir pernyataan Bapak tadi memungkinkan pembukaan prodi khusus kepiting atau apa, karena itu sangat inovatif ya. kita di sini kita Nah. akan bikin namanya selain Joint Research Center. Kita memang sudah konsep tanda nanti kita bisa lihat MOU-nya dengan IPB bahwa kita akan mengembangkan yang namanya TUK, Pak, sama sertifikasi di sini, pelatihan semua di sini. Semuanya ya. Ya. Bapak, Nanti bisa lihat kelasnya, Pak. bagaimana Bapak mendapatkan dukungan private sector? Belum sama sekali atau Bapak sendiri atau dari IPB? Mulai dari renovasi gedung ini, Kita private sector. semuanya IPB. Private sector. Enggak, Private kita. sector. Ya, private sectornya siapa? Ya kami. Siapa itu? Ya PTTS ini. iya, Saya. iya. Oke. Nah, ini kan contoh ya, teman-teman ya.
private sector yang peduli pada kemajuan bangsa dengan keberanian mengambil resiko tinggi. Yang saya tahu ini kan sangat tergantung iklim ya, Betul. resikonya sangat tinggi. Nah, mohon nanti pihak-pihak yang berkepentingan, tolonglah datang ke sini, bantu PT ini untuk mengembangkan, membangkitkan Indonesia. Kami malu mendengar penjelasan Bapak tadi mengenai Singapura lebih dahulu, dan kita ini kan sumbernya di sini, mirip coklat yang kasus di Singapura, Betul. diambil dari Jember ke tempat kelahiran saya, Betul. nilai tambahnya kami beli oleh-oleh justru dari sana. Sebagai bangsa Indonesia ini sangat ironis ya. Semoga inovasi pertama ini dimulai kerjasama dengan IPB, mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari perbankan. Amin, amin. Kalau soal konsumen saya rasa nggak perlu ditanyakan lagi ya Prof ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Terbuka kepiting banyak. Negara-negara lain skalanya biasa berapa Pak? Ini kan tadi baru sekitar 3.000 ya? Iya. Tergantung Pak. Kalau di Singapura bisa puluhan ribu orang tapi iya. Karena kalau kita bicara mengenai skala industri, itu untuk satu kontainer aja kita mesti ratusan ribu Pak. Kalau kita bicara soka ya, Bapak ada relaksasi nggak dari pemerintah? Pajak misalnya, kredit, suku bunga rendah. Mestinya kan ini kita sementara ini sih memang pembiayaan semua dari sendiri Pak. wah, ini Yang yang melalui perbankan juga. ini yang sebenarnya iklim yang kurang bagus ya di negara kita, teman-teman sekalian. Sebetulnya yang paling penting sebetulnya kita tidak terlalu berharap dari bantuan, Pak. Tapi yang paling penting adalah regulasinya itu memudahkan kita Ya. sebagai pelaku. Kata kunci regulasi ya. Tolong teman-teman yang ada di pihak birokrasi regulasi ya. Harus Jadi ada- sektor privat membutuhkan regulasi yang mempermudah ya, bukan mempersulit. Ya. Jadi kita jangan ngomong kosong pertumbuhan ekonomi, ini sektor yang sangat berkaitan dengan UMKM. Saya apresiasi pada PT TSI, ini resikonya sangat tinggi ya. Tolong pihak pemerintah dengarkan suara kami. Kami tidak ngemis, kami berusaha, kami inovatif, kami menumbuhkan perekonomian dari bawah. Semoga rekaman ini memberi manfaat untuk kita bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan Bapak. Ya, ya. Kita foto dulu Pak.